Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about background information on job application letter. Apa sih yang dimaksud dengan job application letter itu? Di sini ada pengertian dari application letter. Meaning of application letter. A letter of application, also known as a cover letter, is a document sent with your resume or CV to provide additional information on your skills and experience. A letter of application typically provides detailed information on why are you qualified for the job that you are applying for. Jadi intinya, application letter ini adalah surat lamaran kerja, yang dimana kamu membuat surat lamaran kerja ini saat atau ketika hendak melamar pekerjaan yang pastinya ya, yang kamu dapatkan informasinya dari media sosial ataupun surat kabar. Oke? Nah, sebelum kita membuat surat lamaran kerja, kita harusnya memahami dulu nih apa fungsi dari application letter atau surat lamaran kerja tersebut. Yang pertama yaitu adalah as a written proof when applying for a job. Yang artinya adalah surat lamaran ini sebagai bukti bahwa kamu serius melamar pekerjaan tersebut, gitu. Sebagai bukti. As a written proof. And then the second one is as a mean of communication. Nah, surat lamaran kerja ini sebagai media komunikasi kamu ke perusahaan yang kamu lamar. Gitu, terkait tentang identitas diri kamu, gitu ya. Oke, the last one is as a consideration for employer. Atau perusahaan itu butuh surat lamaran untuk meyakinkan atau mempertimbangkan diri kamu ini layak nggak nih untuk ada di perusahaan mereka, gitu ya. Ini ada dua parts of application letter atau ada dua bagian dari application letter. Yang pertama itu cover letter, yang kedua itu ada resume atau CV. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Di cover letter itu, kita harus mengisi beberapa poin. Yang pertama yaitu adalah what position that you are applying for. Posisi apa yang ingin kamu lamar di perusahaan itu. Misalkan, kamu lihat ada surat lamaran atau lamaran pekerjaan di media sosial. Nah, di situ tuh ada kan posisi-posisinya sebagai apa gitu, job desk-nya sebagai apa gitu ya. Kamu harus pahami dulu tuh. Kamu cocoknya di mana? Oke. Yang kedua adalah what makes you are strong candidate. Kenapa kamu yakin nih mau ngelamar di situ? Apa yang bikin kamu yakin gitu? Apa kemampuan kamu gitu ya? Yang di situ. Oke, the third, why the employer should select you for an interview. Kenapa si HRD ini harus memilih kamu sebagai untuk lanjut ke tahap interview. Kenapa nih? Gitu kan? Pasti kan ada alasan. Pasti kan kamu ada kelebihan kamu nih di sini apa aja gitu. Nah, itu kamu sebutin. Di yang tadi tuh yang poin kedua, what makes you are a strong candidate. Oke, the last one is how you will follow up. Nah, di sini juga kamu harus tulisin informasi tentang misalkan kayak kamu tulisin nih nomor telepon kamu dan alamat email atau apapun yang bisa menghubungi kamu sewaktu-waktu misalkan kamu diterima di posisi tersebut gitu ya. Jadi untuk dihubungin dari perusahaan itu kita lewat mana nih? Lewat telepon, misalkan kayak WhatsApp or email gitu. Oke. The should consist of, nah ini nih konten-konten tadi yang ada di cover letter ini consist of contact information atau jadi nanti ada contoh nih ya, tapi saya bahas tentang background-nya dulu. Nanti di next meeting kita akan bahas. Yang pertama itu adalah contact information, the company's name and address, bukan nama kalian, tapi di surat lamaran kerja itu yang pertama itu adalah nama dan alamat dari perusahaannya itu. Oke. Terus ada greeting. Nah, greeting di sini pakainya professional greeting atau yang formal ya, bukan yang how are you atau dan sebagainya gitu.
Jadi misalkan kayak Dear Mr. James, Dear Mr. James, like this. Okay? And then introductory paragraph atau introduction atau opening, yaitu mention the job you are applying for. Kasih tahu kamu mau apply di apa, di bagian mana, di job yang mana gitu kan. Terus the reason why are you applying that position. Kasih tahu alasan kenapa kamu mau ada di posisi tersebut atau job desk tersebut gitu ya. And then where are you found the information about that job. Kasih tahu juga kamu nemuin informasi tentang pekerjaan tersebut tuh di mana, di media sosial atau di surat kabar gitu. And then highlighting paragraph atau ini yang digarisbawahi ya. Paragraf yang digarisbawahi itu focus on your skills and experience. Mention why your skill and experience are good for the job. Kasih tahu nih, kamu fokusin nih skill kamu di mana. Terus pengalaman kerja kamu di mana aja gitu, dan kasih tahu juga kenapa apa yang menjadi kelebihan kamu di posisi tersebut gitu ya, seperti yang tadi kita bahas. Paham ya? Oke. And then final paragraph. Di final paragraph ini ada say thank you to the hiring manager for considering you and rewrite the reason why they should select you for this position. Intinya kamu berterima kasih juga. Terus ini udah final paragraph ya. Terus kamu jelasin lagi nih, di rewrite lagi kenapa kamu harus banget nih, pokoknya harus banget dipilih atau pokoknya dipilih dalam posisi tersebut gitu. Dipilih dalam posisi tersebut dalam arti lanjut ke tahap interview gitu ya. Oke. And then ada closing, yaitu include your phone number or email for more information. Nah, itu sama ya. Cantumin nomor telepon dan alamat email untuk informasi yang lebih lanjut lagi. And then ada signature atau tanda tangan. Tanda tangan, sebelum tanda tangan itu kamu tulis sincerely yours gitu ya. Terus tanda tangan kamu, terus paling bawah nama kamu. Oke, part yang kedua itu adalah resume atau CV. Nah, di resume atau CV ini, di dalamnya itu meliputi education, work experiences, credentials, dan accomplishment. Okay. The content should consist of, jadi dalam CV ini harus ada beberapa poin lagi ya, dan ini sangat penting, yaitu ada contact information. Nah, di sini bedanya kalau yang tadi kan, yang di cover letter itu dia contact information-nya itu tentang perusahaan yang akan kita lamar. Sedangkan di contact information CV ini atau resume itu adalah personal identity atau identitas pribadi kita, yaitu meliputi name, address, email, dan lain-lain. Oke, dan lalu ada objective statement atau the specific job that has been achieved. Pengalaman kerja apa nih yang pernah kamu lakuin, apa aja pengalaman pekerjaan kamu gitu ya. Terus juga misalkan ada reward misalkan kamu di situ sebagai seorang karyawan yang berprestasi gitu, bisa disebutin juga di sini di objective statement. And then ada summary statement atau professional experience, achievement, and skills. Paham ya? And then ada education. Nah, ini kamu sebutin education atau pendidikan terakhir kamu ya, pendidikan terakhir mulai dari biasanya apa ya, SD, SMP, SMA sampai misalkan kamu kuliah gitu. Oke. Other information itu sih optional, terserah mau ada atau enggak. Nah, yang terakhir itu adalah the new recent photograph. Foto terbaru kamu harus ada di pojok kanan atas atau dimanapun, yang penting ada fotonya. Itu foto terbaru biar lebih meyakinkan gitu kalau benar-benar serius, nggak pakai foto zaman dulu SD, SMP, SMA atau foto bayi mungkin, itu nggak perlu. Jadi foto baru, benar-benar baru, the new recent photograph. Oke, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Insyaallah next meeting kita akan bahas bagaimana cara membuat application letter, how to make
an application letter. Okay, I think enough for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.